materi kita hari ini adalah variabel kompleks, lokus, dan fungsi variabel kompleks. Jadi definisinya variabel kompleks adalah suatu simbol. Di sini kita akan gunakan Z, ya. Jadi kalau dalam aljabar atau kalkulus real, ya, sistem bilang real kita pakai X, Y, dan seterusnya, ya, Z. Nah, kalau di sini kita akan menggunakan Z, ya. Jadi sebuah simbol, ya, misalkan Z yang dapat mewakili salah satu bilangan dari himpunan bilangan kompleks, ya, disebut sebagai variabel kompleks. Nah, kemudian kalau kita menyelesaikan suatu persamaan matematis yang melibatkan satu variabel, tentu kan kita akan mempunyai solusi. Solusi adalah angka-angka atau bilangan-bilangan yang diwakili oleh variabel tadi, ya, sedemikian rupa sehingga persamaannya itu benar, ya, atau kita bisa katakan angka-angka yang merupakan nilai variabel pada satu persamaan matematis tertentu. Nah, jadi angka-angka tadi posisinya di mana? Nah, itu posisi tadi itu dikatakan sebagai lokus, ya, lokasi, ya. Lokasi adalah tempat kedudukan bilangan-bilangan yang merupakan himpunan penyelesaian suatu persamaan atau ketidaksamaan, ya. Dalam hal ini karena kita berbicara variabel kompleks, ya, berarti variabel kompleks. Jadi himpunan, jadi bukan hanya angka tetapi himpunan. Kenapa? Karena kemungkinan penyelesaian dari satu persamaan tadi tidak hanya satu angka saja, ya, tapi ada beberapa angka atau beberapa bilangan, ya, sehingga dikatakan himpunan penyelesaian. Nah, kalau di dalam kalkulus bilangan real, tempat kedudukannya tentunya ada di garis bilangan, ya. Kalau untuk bilangan kompleks, nah tempat kedudukannya tentu saja ada dalam bidang kompleks. Nah, contoh persamaan dan ketidaksamaan diperlihatkan, ya, pada tampilan ini, ya. Jadi kalau persamaan, ya, tandanya sama dengan, ya, sama dengan di sini contohnya nilai magnitud dari, gitu, ya, Z min 3 dibagi Z plus 3 sama dengan 2. Nah, ini contoh persamaan. Perhatikan di sini ada Z, ya. Jadi Z ini berarti apa? Ini adalah variabel, ya. Jadi variabel bilangan kompleks, ya. Nah, Z ini berapa nilainya? Ya, tergantung, ya. Z ini adalah bilangan-bilangan kompleks sedemikian rupa sehingga, ya, kalau saya masukkan pada persamaan ini nilai Z-nya, ya, Z min 3 dibagi Z plus 3 nilai magnitud sama dengan 2. Nah, persamaan ini memenuhi, ya, angka tadi memenuhi. Kemudian ketidaksamaan, nah contohnya di sini, ya. Jadi kalau yang di atas itu ada tanda sama dengan, kalau yang di bawah ini ada lebih kecil atau lebih besar, kan tidak sama, ya. Jadi sering disebut sebagai ketidaksamaan, atau inequality. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat pada sistem bilangan real, ini sebagai gambaran saja, ya. Misalkan saya mempunyai persamaan 2X sama dengan 6. Nah, tentunya X ini adalah variabel. Lalu, penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah X sama dengan 3, ya. Karena kalau variabel X tadi itu mau diwakili oleh angka 3, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, itu adalah penyelesaiannya. Lalu lokusnya di mana? Posisinya di mana? Nah, angka 3 itu adanya di sini. Nah, jadi lokusnya berupa titik pada garis bilangan ini, ya, posisinya di sini. Ya, oke. Nah, kadang-kadang satu persamaan itu penyelesaiannya tidak hanya satu bilangan, ya, tapi beberapa bilangan, sehingga disebut sebagai himpunan penyelesaian. Ya, contohnya seperti ini, ya. Jadi ini persamaan sederhana saja, 1 lebih kecil dan sama dengan 2X, dan 2X ini juga lebih kecil sama dengan 6.
Nah, jadi di mana bilangan-bilangan berapa saja ya yang merupakan penyelesaian. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi semua bilangan yang terletak di antara titik ini yang bernilai setengah pada garis bilangan ini ya sampai 3 ya, semua bilangan di sini itu merupakan himpunan penyelesaian ya atau merupakan bilangan-bilangan yang kalau saya masukkan di dalam ketidaksamaan ini akan terpenuhi ketidaksamaan ini. Nah, posisinya tuh di sini. Nah, berarti ini lokusnya tuh ini, ya. Lokus itu adalah tempat kedudukan di mana bilangan-bilangan yang ada pada di lokus tersebut merupakan penyelesaian dari satu persamaan. Nah, contohnya, kalau yang nomor 2 ini lokusnya berupa apa? Berupa garis, ya. Karena kan semua titik ini itu merupakan penyelesaian, ya, jadi tidak berhingga banyaknya, ya. Jadi semua titik ini merupakan penyelesaian dari persamaan ini, maka lokus dari persamaan ini bisa kita katakan sebagai sebuah garis, ya, yang dimulai dari titik setengah x sama dengan setengah sampai x sama dengan 3. Nah, ini untuk gambaran sistem bilangan real. Ya. Nah, demikian juga untuk sistem bilangan kompleks ya. Tentunya variabelnya variabel kompleks. Nah, nanti kita akan mendapati beberapa lokus ya, beberapa bentuk lokus ya. Kalau pada sistem bilangan real, lokus kita bisa berupa titik ya, karena hanya satu saja penyelesaiannya. Bisa berupa garis ya, karena penyelesaiannya adalah beberapa titik ya, sehingga berupa garis. Nah, kalau di dalam bidang kompleks nanti kita akan ketemu bisa berupa garis, bisa berupa titik mungkin, bisa berupa bidang. Ya, titik kalau memang hanya satu saja penyelesaiannya ya, satu bilangan saja. Nah, contohnya mari kita lihat lokus yang berupa garis lurus. Nah, perhatikan ya. Lokus yang berupa garis lurus, misalkan ini. Misalkan garis lurus ini adalah lokus. Berarti apa? Berarti semua titik pada garis lurus ini merupakan penyelesaian dari satu persamaan. Ya, kalau kita lihat ya, kita bisa melihat di sini. Ya, kalau saya membuat atau mengukur sudut kemiringan, gitu ya, sudut kemiringan garis lurus ini terhadap apa? Terhadap sumbu real positif, ya. Sumbu real positif tadi ini ya, terus kemudian sudutnya kita beri nama theta, maka saya akan punya persamaan tangen theta, ya, sama dengan gradien di sini ya, sama dengan x di sini, ya, nilai x di sini, ya, dikurangi nilai x di sini. Nah, ini kebalik ya, maaf ya, harusnya y dikurangi y0 dibagi m dikurangi x bagi x0. Maaf, ini keliru ya. Nah, itu begini. Oke. Ini harusnya adalah y dikurangi y0 dibagi x dikurangi x0. Ya. Nah, y kemudian x, kemudian y0, kemudian x0 itu apa? Ya. Nah, x0 y0 itu kan di sini, ya, posisi di sini. Ini apa toh? Ini adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks z, saya katakan saja z0, ya, dengan bagian realnya adalah x0 dan bagian imaginirnya adalah y0. Ya, kemudian titik di sini ini adalah titik, misalkan ini titiknya di x1 dan y1, ya berarti ini adalah titik z1 ya, bilangan kompleks z1 sama dengan misalkan x1 ditambah y1 j, ya, ini bagian kompleks. Lalu kalau namanya lokusnya berupa garis, berarti apa? Berarti semua titik di sini
ini akan merupakan penyelesaian ya. Jadi tidak hanya Z1, mungkin ada titik di sini, ada titik di sini, ada titik di sini, dan seterusnya. Ya. Maka kalau misalkan ada persamaan ya, ada persamaan argumen Z dikurangi Z0 sama dengan alfa, ya, di mana Z0 itu ada satu titik. Nah ini ya, kemudian Z itu adalah variabel. Kalau variabel kan nilainya bisa berapa saja ya. Nah kemudian, tetapi argumen antara titik Z0 dengan titik yang lain, yang variabel tadi, itu punya nilai tetap ya, punya argumen atau sudut sebesar theta, ya, maka persamaan seperti ini ya, akan mempunyai lokus berupa garis lurus dimulai dari Z0 titik ini ya, dan membentuk sudut alfa dengan sumbu positif real. Nah, Z-nya ini sama kapan-kapan ya, karena Z-nya adalah variabel, jadi ya, pokoknya semua titik ya yang menempati posisi pada garis lurus yang membentuk sudut sebesar alfa tadi, ya, itu merupakan penyelesaian ya, dari persamaan yang seperti ini ya. Argumen Z dikurangi Z0 sama dengan alfa. Ya, ini contoh ya, contoh lokus yang berupa garis lurus. Oke. Nah, sekarang ada lagi contoh lokus yang berupa garis lurus ya. Jadi ada persamaan argumen Z ditambah 1 min C5 sama dengan min Pi per 6. Nah, ini lokusnya, Pak. Lokusnya tentunya berupa garis lurus ya. Garis lurus yang membentuk apa? Membentuk sudut minus Pi per 6. Nah, kalau plus itu kita ngambil sudutnya dari sumbu real positif berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau negatif, berarti kita mengambil arahnya searah dengan jarum jam. Ya, tadi kita punya persamaan ini, ya, argumen Z dikurangi Z0 sama dengan alfa. Nah, maka kita ubah dulu ya, kita lihat dulu. Ya, dalam bentuk seperti itu, ya. Jadi argumen Z dikurangi Z0 min alfa. Oke, Z0-nya itu terdiri dari X0 dan Y0J, ya. Nah, kita ubah dulu ya. Menjadi Z dikurangi, nah ini. Nah, ini berarti menjadi Z0-nya ya. Oke. Jadi kalau begitu lokus dari persamaan ini adalah berupa garis lurus yang dimulai dari ya Z0, di mana Z0-nya adalah min 1 plus J5, dan garis lurus tadi membentuk sudut min Pi per 6 dari sumbu real positif. Nah, kalau kita buat gambarnya seperti ini. Nah, oke, dimulainya dari Z0 min 1 plus 5J. Nah, di sini posisinya ya. Ini realnya min 1, kemudian imajinernya 5J. Nah, posisi di sini. Kemudian arahnya bagaimana? Ya, arahnya kita lihat dari sumbu real positif ya, kita buat seperti ini, atau bisa dari sini juga boleh ya, di sini. Kemudian minus berarti saya ngambilnya turun ke bawah ya, sebesar min Pi per 6 ya, jadi min 30 derajat. Nah, demikian. Ini adalah satu persamaan yang menghasilkan lokus ya, atau tempat kedudukan dari bilangan-bilangan yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan tadi berupa garis lurus ya, dimulai dari titik Z0 sama dengan min 1 plus 5J ya, dan membentuk sudut dari sumbu real positif sebesar minus 30 derajat atau min Pi per 6. Nah, contoh lagi ya. Jadi ya yang kita kerjakan